Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولجميع الخلفاء الراشدين المهديين وصوص الأرواح جميع أنبياء الله وأولياء الله وأشقياء الله سلطان شهيد الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه سلسلة حديث سيدنا وغيث العباد والبلاد أشعر الحبيب عبد الله بن محمد الحجاج وعلى رسوله وسلم وأرواح جميع أولياء الإسلام وأرواح جميع المفسرين المحدثين التابعين المجتهدين المصنفين والمؤلفين والمحدثين وسلم أهل الكتاب أرواح جميع المشايخ ولجميع المعلمين صلوات الله والرزق وسلام عبد الله بن أحمد ورسول عبد الله ورسوله المغفورين حضرة جميع تلاميذنا وتلميذاتنا ومتفرقين في معهد جبل المرجعية ومنا في أهل البركة والاستقامة والسلام والنجاح في الدين والدنيا والآخرة معاشر هذه القرية معاشر هذه البلدة شيء لله هديتنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصاعب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها منه أكمل الإمداد وفوق المراد وعلى آله وصحبه اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة دائمة نافعة إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pada tuan rumah apa namanya Eka ya Eka yang beserta suami ya kita punya suami ya Ali yang sama-sama kita hormati seluruh anggota keluarga alumni Ma'had Jabal Nur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa thalibul ilmi, bisa berkumpul untuk menuntut ilmu dalam rangka kajian rutin setiap 3 bulan sekali bagi alumni Pondok Pesantren Jabal Nur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah menjalankan kegiatan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat iring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya di akhir zaman nanti diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Hari ini kita mengkaji tentang sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah itu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang beragama Islam yang sudah mukallaf. Bagi setiap orang yang sudah mukallaf, laki-laki yang beragama Islam, maka dia diwajibkan untuk menjalankan sholat Jum'ah. Dan dia juga tergolong orang yang merdeka. Berarti kalau ada budak, sekalipun laki-laki, itu tidak wajib melakukan sholat Jum'ah. Cuman sekarang sudah tidak ada budak. Apakah boleh tawanan perang atau orang yang dimasukkan di penjara itu dianggap sebagai budak? Jawabannya tidak bisa. Karena orang yang di dalam penjara, sekalipun dia dibatasi gerak-geriknya, tapi orang tersebut itu masih berhak mendapatkan kehidupan yang selayaknya orang merdeka. Makanya tidak boleh orang yang ada di dalam penjara itu dianggap seperti seorang budak. Sekalipun kadang-kadang dia bekerja tidak diberi gaji. Kan budak sendiri itu kan kalau bekerja nggak dikasih gaji. Nggak wajib dikasih bisyarah, nggak wajib dikasih gaji. Nah, budak yang dimaksud di sini yang budak yang dimaksud di sini yang tidak wajib melakukan sholat Jum'ah itu budak yang benar-benar budak. Jadi orang yang ada di dalam penjara tidak bisa dikiaskan sebagai budak yang hakiki. Nanti kayaknya di belakang ini ada bab tentang orang yang di penjara, wajibkah dia sholat Jum'ah? Di belakang kayaknya ya. Kayaknya, bukan kayaknya, ada lah. Pasti ada. Kemudian siapa yang nggak usah sholat Jum'ah sesuai dengan hadis Rasul, kama fil hadis. Hadisnya Rasul adalah al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Kata Nabi, sholat Jum'ah itu wajib atas setiap orang Islam dan harus dilakukan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 orang. 4 orang itu adalah abdun mamlukun, budak yang tadi saya sampaikan ya, nggak wajib sholat Jum'ah. Yang kedua, awimro'atun, perempuan. Tapi perempuan kalau sholat Jum'ah itu lebih baik daripada sholat zuhur. Jadi andaikan ada perempuan melakukan sholat Jum'ah, maka itu baik baginya daripada dia melakukan sholat zuhur. Yang tadi dibaca tadi loh, mas'alatun ya juzu liman la talzamuhul jumu'atu ka'abdin wa musafirin wa mura'atin ayyusalliyal jumu'ah badalan ani zuhri wa tudzi'uhu, dan cukup sholat Jum'ah itu bagi nyaman. Bal hiya afdhal. Artinya bal hiya afdhal itu meskipun mereka tidak wajib sholat Jum'ah, tapi andaikan dia sholat Jum'ah itu lebih baik ketimbang sholat zuhur. Bagi siapa? Bagi tadi abdin, musafirin, wamro'atin. Sekalipun dia tidak wajib sholat Jum'ah, andaikan dia sholat Jum'ah itu lebih baik. Kenapa? Li'annaha fardun ahlul kamal. Karena sesungguhnya sholat Jum'ah itu adalah bagian dari kewajiban yang tersempurna. Kenapa sempurna? Karena lain daripada yang lain. Hari Sabtu, Minggu, sampai hari Kamis kita melakukan sholat zuhur. Dikasih kesempatan Allah yang terbaik ada hari Jumat. Maka seharusnya kita lebihkan daripada sholat zuhur.
maka dia pasti istimewa. Kenapa istimewa? Bukti keistimewaannya adalah dia dilakukan tidak terus menerus. Sesuatu yang tidak dilakukan terus menerus itu biasanya istimewa. Contoh nih, kita melakukan walimatul aurs, melakukan pesta pernikahan, itu pasti lebih istimewa daripada melakukan pesta khitan. Karena khitan mungkin berulang kali, kalau anaknya laki-laki lebih dari satu. Tapi kalau pernikahan itu akan dilakukan dalam hidupnya dia seumur sekali. Tapi ada yang 2 kali juga kalau yang poligami. Tapi Jabal Nur jangan ada yang poligami. Kasihan yang perempuan. Ya, tapi umumnya itu dilakukan ya hanya sekali. Andaikan dia yang kedua, yang ketiga kalinya ya udah nggak berani pesta melebihi yang pertama. Makanya sesuatu yang dilakukan tidak sering itu biasanya ada keistimewaannya yang lebih di situ. Oleh karenanya, sekalipun dia budak, sekalipun dia musafir, sekalipun dia perempuan yang pada dasarnya tidak diwajibkan sholat Jum'ah, andaikan sholat Jum'ah itu al-afdol, itu lebih utama. Kalau ditanya kenapa kok lebih utama, karena memang ahliyatil Jum'ah, karena memang itu bagian dari hari Jumat, itu hari yang paling istimewa dan tidak perlu melakukan sholat zuhur kembali. Selanjutnya, jadi udah dipahamin ya, yang wajib sholat Jumat itu Islam, laki-laki, mukallaf, dan orang merdeka. Kalau budak tidak wajib. Batasan mukallaf itu berapa tahun? Kalau kita belajar pada kitab-kitab kuno, kitab klasik itu, mestinya zaman dahulu itu kan 15 tahun. Kalau laki-laki itu 15 tahun dulu ya. Tapi sekarang banyak yang anak usia 12 tahun itu sudah pada inzal. Oleh karenanya batasannya bukan permasalahan 15 tahun, tapi yang menjadi batasan itu inzal. Kalau udah inzal ya berarti dia sudah balik walaupun usianya belum 15 tahun. Walaupun belum 15 tahun, kalau sudah inzal ya dianya berarti dianggap sebagai mukallaf. Karena memang seiringnya waktu, dunia media sosial itu makin terbuka, siapapun bisa mengakses dengan mudah, walaupun itu anak kecil. Akhirnya potensi inzal anak kecil sekarang itu sangat mudah. Jadi dewasanya cepat. Makanya anak-anak sekarang yang ngajar SD, ngajar MI itu kalau sudah mulai kelas 5, kelas 6 itu harus diajarkan betul tentang masalah bersuci. Harus diajarkan betul tentang masalah menjaga etika dengan lawan jenis. Karena zaman sekarang itu mudah mengakses video, foto yang mestinya bagi orang dewasa, tapi itu mudah diakses sama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harrama alaihim wa hurrima alaihim. Sampai mana tadi? Oh, wa hurrima alaihim ta'tiluha wa sa'yu li baladin ukhra illa li udhrin syar'iyyin. Oleh karenanya, kalau seorang laki-laki muslim dia merdeka, dia mukallaf, dia tidak diperbolehkan keluar dari kampungnya untuk melakukan bepergian, dikarenakan orang tersebut itu punya kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah di daerahnya sendiri. Illa li udhrin syar'iyyin, kecuali kalau ada uzur. Uzur syar'i itu 4. Uzur syar'i itu jumlahnya 4. Jadi kalau kita merasa laki-laki muslim
mukallaf dan merdeka. Kalau bepergian jangan hari Jumat. Tidak diperbolehkan bepergian hari Jumat itu adalah setelah terbitnya fajar shodiq. Kalau pengen bepergian sebelum terbitnya fajar shodiq. Tapi kalau memang bepergiannya tersebut itu urusannya syar'i, uzur syar'i itu boleh. Uzur syar'i itu 4. Yang pertama, uzur syar'i itu adalah karena menengok atau untuk menjaga orang sakit. Nengok orang sakit atau untuk giliran menjaga orang sakit. Mau nggak mau harus pergi karena hari ini tugasnya untuk menjenguk atau menjaga orang yang sakit. Nah, itu bukti Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Urusan kewajiban bisa diganti dengan yang lainnya, yakni sholat zuhur. Kalau memang itu ada urusan nyawa seseorang. Yang kedua, uzur syar'i itu wabah. Uzur syar'i yang kedua itu musibah atau wabah atau bencana. Seumpamanya di kampung kamu terjadi wabah, bencana, atau musibah yang mengharuskan semua penduduk itu keluar dari kampungnya. Kalau nggak keluar akan terkena musibah itu. Contoh gempa. Atau contohnya seumpamanya kebakaran dahsyat. Mau tidak mau semua orang disuruh ngungsi banjir. Mau tidak nggak mau harus keluar dari kampungnya. Itu namanya uzur syar'i. Sekalipun hari Jumat boleh. Yang ketiga adalah menagih hutang. Dianggap uzur syar'i itu nagih hutang. Menagih hutang itu baik, makanya sampean kalau ditagih hutang jangan sakit hati. Ini kebanyakan orang kan kalau ditagih hutang itu malah merasa sakit hati. Pas pertama kali pinjam itu nangis, tapi giliran ditagih galaknya bukan main. Lebih galak daripada yang minjemin, itu tidak boleh. Menagih hutang itu bagian dari uzur syar'i, bisa untuk berangkat hari Jum'ah. Karena apa? Di dalam penagihan hutang itu ada unsur ta'awun, ada unsur menolong. Menolong kepada siapa? Menolong kepada orang yang punya hutang. Supaya orang tersebut itu terbebas dari hutang. Karena orang yang punya hutang itu tanggung jawabnya berat. Sampai ada riwayat sahabat datang ke Rasulullah. Rasul, ada sahabat yang wafat, tolong engkau sholatkan jenazahnya. Kata Rasul, punya hutang enggak orang ini? Kata sahabat yang ngasih kabar ke Rasul, punya hutang Nabi. Ya udah, yang nyolatin kalian saja, aku nggak mau nyolatin. Kemudian beberapa hari berikutnya datang lagi sahabat datang ke Rasul, Rasul ada yang meninggal. Engkau diminta untuk mensolatkan. Rasul bertanya lagi, punya hutang nggak ini orang? Punya Rasul. Ya udah. Kalau punya hutang kalian aja yang nyolatin, saya nggak mau ikut nyolatin. Lalu ada sahabat satu yang berkata, saya Rasul yang ngelunasin hutangnya. Bener kamu yang siap ngelunasin hutangnya? Iya siap. Ya udah kalau kamu mau ngelunasin hutangnya dan berjanji aku mau nyolatin dia. Dan yang ketiga beberapa hari berikutnya ada lagi yang ngasih kabar ke Rasul ada yang wafat. Rasul bersabda sama seperti yang pertama dan yang kedua, tapi nggak punya hutang. Akhirnya Rasul langsung bergegas untuk mensolatkan jenazah. Itu bukti masalah hutang piutang itu bukan masalah hal yang sepele. Makanya tolong
kalian kalau punya hutang dibayar. Sekalipun itu hanya sedikit, sebelum diikhlaskan sama yang punya, itu menjadi beban kalian dalam hidup di dunia sampai di alam barzah, sampai di akhirat. Kenapa sebegitunya pentingnya membayar hutang? Hutang itu menghambat rizki. Sampian kalau usaha apa saja sering gagal, mencari pekerjaan kok agak berat, maaf, bagi yang sudah waktunya menikah kok nggak kunjung datang ada yang mau, padahal masalah paras juga tidak terlalu buruk, ya bagus, tapi kok susah. Tolong diingat-ingat, punya hak adami nggak yang belum terselesaikan, walaupun bukan hutang finansial, ada hak adami yang belum terselesaikan, belum. Kalau sekiranya ada hak adami yang belum terselesaikan, tolong diselesaikan. Seumpamanya saya lupa, saya benar-benar tidak ingat ada hak adami yang belum saya selesaikan atau belum, tapi kehidupan saya kok agak susah. Sudah, yakini saja sampean punya hak adami yang belum terselesaikan, lalu bayar kafarot. Kafaroti diri sampean, sedekah sama 10 orang miskin. Tapi tidak boleh satu orang miskin sampean anggap 10, tapi benar-benar 10. Maksudnya satu orang kalian anggap 10 itu yang mestinya jatahnya 10 orang sampean kasih ke satu orang. Nah, itu tidak boleh. Sama seperti kafarotnya melakukan zihar atau sumpah ilah. Zihar ataupun sumpah ilah itu kan mestinya orang tersebut itu selain itqu raqabatin mukminatin, kalau ada kan orang tersebut memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin itu bukan berarti nyari satu orang miskin yang jatahnya 60 orang sampean kasih ke orang itu satu, tidak boleh. Jadi benar-benar harus orangnya 60. Kalau ini 10 ya benar-benar orangnya 10. Per satu orang sampean kasih 7 ons beras. Ya, katakanlah 1 kilo lah ya, 1 liter beras sampean kasih 10 orang, tapi jangan satu orang sampean asumsikan 10, berarti satu orang miskin sampean kasih 10 liter, itu tidak masuk. Kalau umpamanya nggak punya beras, kasih pakaian 10 orang dengan pakaian yang standar dia gunakan. Kalau sampean tidak mampu karena memang sampean finansialnya kurang bagus, puasa 3 hari. Itu sebagai kafarat dari janji yang pernah sampean sampaikan, hakul adami kepada sesama manusia. Barangkali ada yang belum terselesaikan. Karena hakul adami yang belum terselesaikan itu bisa menghambat semuanya. Bisa menghambat rizki, bisa menghambat karir, bisa menghambat ya semuanya lah. Hati-hati. Makanya Rasul itu sangat memperdulikan itu, sangat memperdulikan masalah hakul adami. Kalau hakullah itu lebih mudah. Kalau kita salah sama Allah, itu mohon maafnya lebih mudah karena Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Tapi kalau manusia itu nggak punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, punya sedikit, tapi yang lebih banyak itu pendendam. Manusia itu yang lebih banyak pendendamnya, bukan Rahmanur Rahimnya. Jadi orang yang bepergian di pagi hari setelah terbitnya fajar shadiq di hari Jum'ah itu haram kecuali dalam keadaan udzur syar'i. Yang pertama tadi apa? Untuk menjenguk atau menunggu giliran orang yang sakit. Yang kedua terjadi bencana. Yang ketiga menagih hutang.
Yang keempat, yang terakhir adalah ada sesuatu yang mengancam jiwa. Ada sesuatu yang mengancam jiwa. Itu boleh kalian pergi dari tempat tersebut untuk safar dalam keadaan untuk khifdzun nafsi. Orang kan punya kewajiban khifdzun nafsi, menjaga diri. Khifdzul irdi, menjaga kehormatan. Khifdzul ahli, menjaga keluarga. Khifdzul mali, menjaga harta. Itu kewajiban kita. Jadi itu prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seumpamanya aku terpaksa untuk bepergian, dan bepergianku itu bukan karena 4 perkara tadi. Contoh bukan 4 perkara tadi, contohnya bekerja. Kan pabrik hari Jumat tidak libur. Atau ngajar, tempatnya sangat jauh, mau nggak mau harus keluar dari daerahnya. Atau ada acara yang acaranya tersebut itu sangatlah penting, akhirnya berangkat. Atau enggak penting-penting amat acaranya, jalan-jalan. Tapi pas bertepatan harinya, bisanya hari Jumat. Itu apakah tetap dianggap haram atau tidak haram? Menurut Imam Syafi'i, hukumnya makruh jika kamu memastikan di kampungmu meskipun tidak ada kamu, sholat Jum'ah tetap berjalan dengan baik. Bisa dipahami? Menurut Imam Syafi'i, makruh jika kamu memastikan sekalipun sampean pergi, sholat Jum'ah di kampungmu itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu, jamaahnya tetap terkondisikan dengan baik, tetap ada jamaahnya yang lebih dari 40 orang, imamnya yuk pasti ada, khotibnya yuk pasti ada, nggak bakal berkurang. Moga kamu pergi itu itu hukumnya tetap ada kemakruhan. Kemakruhannya apa? Karena pada hakikatnya kita punya kewajiban melakukan sholat Jumat di daerah kita sendiri. Karena pada hakikatnya kita punya kewajiban sholat Jumat di tempat kita sendiri. Itu pun makruh, kata Imam Syafi'i itu, kalau dilakukannya setelah matahari terbit. Kalau sebelum matahari terbit, walaupun sudah ada meskipun sudah subuh, berarti fajar shodiknya sudah terbit, tapi matahari belum terbit, subuhnya waktunya belum habis. Kalau dilakukannya sebelum matahari terbit itu malah tidak makruh. Asal tadi yakin dan pasti sekalipun sampean pergi itu tidak mungkin sholat Jum'ah di daerah sampean itu akan rusak, tetap akan terjadi sholat Jum'ah sekalipun kita tidak ada. Lalu yang tadi dikatakan haram, sholat Jum'ah keluar, hari Jum'ah keluar haram itu ketika apa? Ketika ketika sampeyan kalau ndak ada di kampung itu, sholat Jum'ahnya pasti tidak beres. Karena memang masyarakat di situ yang melakukan sholat Jum'ah itu tidak banyak. Katakanlah cuma 40 orang termasuk sampeyan. Kalau sampeyan pergi, nanti tidak akan terjadi sholat Jum'ah karena jamaahnya
kurang. Akhirnya terjadi kekosongan sholat Jumat. Akan terjadi taktil. Taktil itu artinya kosong, sholat Jumatnya nggak ada. Gara-gara kamu pergi, sholat Jumatnya nggak bener, nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Makanya besok, sampean kalau ditakdirkan Allah punya jamaah, dituakan orang di kampung, kemudian di kampung sampean itu, mohon maaf, belum ada orang yang bisa untuk menjadi imam atau khutbah sholat Jum'ah, sampean jangan menerima jadwal khutbah di luar dulu. Sekalipun di kampung sampean itu orang yang melakukan sholat Jum'ah sudah banyak, tapi yang menjadi petugas sholat Jum'ah itu belum ada. Yang dianggap orang kampung yang bisa cuman sampean tok, jangan menerima jadwal di luar dulu. Itu kalau mengkiaskan dengan dawuh ini bisa menjadi haram. Kenapa? Menjadi kosong nanti sholat Jum'ahnya, tidak berjalan dengan baik gara-gara Pak Yainya nggak ada. Nah, akhirnya bingung, sholat Jum'ahnya nggak jalan. Cuman memang mohon maaf, kadang-kadang itu orang itu lebih suka khutbah di luar daripada di kampungnya sendiri. Karena kalau di kampungnya sendiri dikasih ucapan terima kasih. Kalau di luar dikasih syai'un azim. Akhirnya dia lebih suka biasanya kalau di luar itu. Nah, itu nafsu ya. Kita ingat dawuhnya Imam Hatim Al-Asom. Imam Hatim Al-Asom itu pernah dawuh, setiap pagi kita ini suka, ini biasanya yang sudah berumah tangga, yang maaf pekerjaannya belum punya, itu setiap pagi setan itu akan mengganggu, membisikkan dalam kolbu orang tersebut itu adalah apa yang kamu makan hari ini. Kata Imam Hatim. Yang kedua, hari ini kamu mau pakai baju apa? Sementara kamu sudah tidak punya baju, hari ini kamu mau pakai baju apa? Yang ketiga, kata Imam Hatim, kamu mau tinggal di mana? Hari ini kamu mau tinggal di mana? Sementara hari ini jadwal bayar kontrakan sudah terakhir, kalau nggak bayar diusir kamu. Mau tinggal di mana kamu hari ini? Itu bisikan setan. Kalau ada setan bisikin begitu, kata Imam Hatim, ini masalah syai'un azim tadi ya. Ini ya. Kata Imam Hatim itu, jawab omongan setan itu, makananku adalah kematian. Pakaianku adalah kain kafan. Tempat tinggalku adalah kuburan. Jadi setiap sampeyan diganggu oleh setan, nggak percaya dengan rizki Allah, nggak percaya dengan anugerah Allah buat sampeyan, jawab godaan setan itu, sampeyan jawab, makananku itu mati. Maksudnya tujuan hidupku akhir itu bukan makan, tapi apa? Mati. Aku makan, ndak makan, aku ya pasti mati. Itu intinya menjustifikasi setan itu biar nggak nggoda terus, mati aku mati. Gitu loh maksudnya. Apa yang kamu makan besok? Mati. Udah jawab gitu aja. Apa yang kamu pakai besok? Kamu jawab aja kain kafan. Itu maksudnya nanti aku kalau mati ya dibungkus kain kafan. Rumahmu mana besok? Jawab aja kuburan. Toh nanti tempat kita yang lama banget ya di kuburan. Kalau matinya nggak mendekati Dajjal. Kalau matinya mendekati Dajjal ya sebentar lagi kiamat. Kalau matinya sekarang ya masih lama ya, insya Allah masih lama kiamat itu. Nah, jadi itu triknya Hatim Al-Asom menjawab godaan setan. Makanya
Sampeyan besok kalau dipercaya masyarakat untuk memimpin masjid dan dirasa di masjid itu belum ada orang yang kualifikasinya pas disuruh untuk khotib atau imam, jangan menerima dulu undangan di luar. Sekalipun setiap hari sampeyan memikirkan kamu makan apa, kamu pakaiannya apa, anakmu mau tinggal di mana, nanti jawabnya begitu. Nanti kalau sampean sering jawab begitu, lama-lama setannya juga males goda kamu. Ah, orang ini cuek, enggak mau goda lagi, capek, setannya capek. Goda orang yang cuek itu capek. Tapi sampean kalau enggak cuek, ya digoda terus sama setan. Kan banyak orang yang perasaannya itu tinggi. Apa-apa dipikirnya terlalu tinggi. Akhirnya setannya godanya seneng terus-terusan karena merasa diikuti keinginannya. Udah, jadi kesimpulannya yang pertama, yang wajib sholat Jumat siapa? Muslim, laki-laki, merdeka, dan mukallaf. Tidak boleh keluar sholat Jumat, tidak boleh keluar hari Jumat, haram keluar hari Jumat kalau dipastikan di kampungnya tidak akan ada pelaksanaan sholat Jumat kalau kita keluar. Kata Imam Syafi'i hukumnya makruh keluar kalau kita meyakini sholat Jumat pasti akan terlaksana dengan baik walaupun aku nggak ada, itu kalau keluar rumahnya setelah matahari terbit. Jadi kalau mau keluar hari Jumat dan tidak makro, halalan toyiban, keluarlah sebelum matahari terbit, gitu ya, sebelum matahari terbit. Yang dianggap udzur syar'i boleh keluar kampung ada 4, yang tadi sudah disampaikan ya, hafal semuanya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza safara yaumul jumu'ati ma'a imkaniha fi tariqihi lam ya'sam. Ada penjelasan di dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, jika ada orang bepergian di hari Jumat sekalipun bepergiannya itu adalah setelah terbitnya matahari, tapi sebelum zawal. Sebelum zawal itu artinya sebelum zuhur. Paham? Sebelum zawal. Ya perginya jam 11, jam 10, setengah 12, pokoknya belum zuhur. Itu dianggap tidak dosa jika seseorangnya tersebut itu fitorikihi ma'a imkaniha fi tariqihi, dianya meyakini nanti aku sholat Jumatnya di jalan. Jadi dia perginya setelah matahari terbit, sebelum zawal, dan dia yakin nanti aku sholat Jumatnya di jalan, maka perjalanannya itu lam yaksam, enggak dosa. Enggak dosa, dosa sindak. Tapi kata Imam Syafi'i makruh. Dosa sindak. Makruh itu kan juga tidak dosa toh. Itu bukti Imam Syafi'i itu sangat menghargai hukum haram. Artinya menghargai hukum haram apa? Hukum aslinya itulah haram toh. Illa liudri syar'iyyin, kan begitu awal mulanya. Masa ketika haram tersebut itu dilakukan, sesuatu hal yang haram tersebut itu dilakukan, sekalipun tidak ada udzur syar'i, dan dia bisa melakukan sholat Jum'ah di tempat yang dia pergi itu, langsung hukumnya tidak haram jadi halalan thayyiban, dia jadi hukum tetap makruh. Jadi beliaunya ngambil jalan tengahnya, tetap makruh. Makruhnya apa? Berarti dia dianggap tidak menghargai hukum awal. Hukum awalnya tekannya ada 2. Orang itu wajib melakukan sholat Jum'ah di daerahnya
diri. Hukum awal yang keduanya, dia tidak boleh pergi, haram bepergiannya kecuali ada udzur syar'i. Ndak dosa, bener ndak dosa, tapi makruh. Indah Syafi'i ya. Sampean kalau nggak mengikuti Imam Syafi'i, ya boleh mengikuti Imam Hanafi atau Imam Maliki. Kalau Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan memang ndak makruh, ya pokoknya layak sam, nggak dosa gitu aja ya, nggak dosa, ya nggak makruh juga ndak. Asal yakin nanti di jalan akan melakukan sholat Jum'ah. Maaf ya, saya agak itu batuk-batuk ya, nggak apa-apa ya. Ya dianggap musik gitu aja. Dianggap hiburan. Ya, saya kan dari sampean mondok kan sudah begini ya. Orangnya batuk-batukan. Ya, gitulah namanya hidup, seninya. Kadang-kadang kan ada orang seninya itu sakit mata, sakit hati. Kalau saya seninya ya batuk lah. Seninya udah dianggap seninya hidup gitu aja, nggak usah terlalu dipikir. Bahkan tidak dosanya itu wahil meskipun wajib, meskipun ketika dia bepergian itu akan terjadi kekosongan di kampungnya itu tidak ada sholat Jum'ah karena orang tersebut itu bagian dari kewajiban melakukan sholat Jum'ah di kampungnya. Tetapi orang tersebut jika bepergiannya itu dalam rangka pasti nanti dia akan melakukan sholat Jum'ah. Kata di dalam kitab Hasyiah Syarqawi itu, lam ya'tham, orang tersebut tidak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya yang dibaca tadi semuanya itu pokoknya intinya begitu ya. Intinya ini kan intinya semuanya orang yang bepergian. Boleh enggak sih bepergian di hari Jum'ah? Kesimpulannya kayak tadi. Selama orang tersebut itu kalau pengen bener-bener aman, ya bepergiannya jangan nunggu matahari terbit. Yakin di kampungnya itu tidak akan kurang orang yang melakukan sholat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat saya singgung, diperbolehkan orang-orang yang tidak wajib melakukan sholat Jum'ah itu untuk melakukan sholat Jum'ah. Bahkan jika ia melakukan sholat Jum'ah itu lebih baik daripada tidak melakukan sholat Jum'ah. Lebih baiknya ini adalah jika tidak timbul fitnah. Yang pertama, jika timbul fitnah tidak baik. Contohnya timbul fitnah itu apa? Contohnya timbul fitnah itu, mohon maaf, perempuan yang masih muda melakukan sholat Jum'ah yang umumnya di kampungnya itu anak-anak yang melakukan sholat Jum'ah itu anak-anak yang masih muda juga. Jadi melakukan sholat Jum'ah dia masih muda, perempuan muda melakukan sholat Jum'ah bareng-bareng sama laki-laki yang masih muda berangkat ke masjid, itu kan fitnah. Fitnah yang kedua itu di kampungnya tidak pernah masyhur melakukan sholat Jum'ah perempuan. Jadi perempuan tidak masyhur sholat Jum'ah di kampungnya. Kalau sampean maksain sholat Jum'ah karena mengikuti kitab ini, lebih utama sholat Jum'ah perempuan, ya lebih baik tidak, karena ada unsur fitnah ya, fitnah. Selanjutnya ada unsur keamanan.
Maksudnya keamanan adalah jika berangkat ke masjid, perempuan itu menjadi tidak aman. Tidak aman karena perempuannya tadi itu. Ya, maka dia lebih baik melakukan sholat zuhur saja. Berarti yang saya sampaikan di atas tadi itu, yang apa tadi itu? Menjaga orang sakit, dan yang lain-lainnya, yang 4 tadi itu, dianggap udzur syar'i, orang tersebut boleh keluar kampungnya. Bukan hanya boleh keluar kampungnya, termasuk dia boleh meninggalkan sholat Jum'ah sekalipun ada di kampungnya. Jadi semen seumpamanya punya adik, punya anak, anaknya sakit, nggak bisa ditinggalkan kalau nggak ditungguin sama bapaknya. Pas hari Jumat juga, maka boleh sampean meninggalkan sholat Jumat demi untuk menjaga orang yang sakit. Boleh, jadi itu bentuk kerahiman Allah ya. Kerahiman Allah itu banyak. Wala tajuzu i'adatuha zuhran ba'da haitsu kamalat syurutuha kama marrah an fatawi Ibnu Hajar khilafan qaulul Imam Askhos wa kama ya'ti an qauli Ibnu Yahya wa Imam Alawi Al-Ja'far aidan. Ini maaf yang sering terjadi ketika kita pergi ke daerah-daerah yang suka ibadah. Kan ada daerah yang sehabis sholat Jum'ah masih melakukan sholat zuhur. Ada ibadah. Saya ulang ya. Wala tajuzu, yang dipahami yang kata-kata ini ya. Wala tajuzu i'adatuha zuhran ba'da haitsu amilat syurutuha kama marra. Jika syarat-syaratnya sholat Jum'ah terpenuhi dengan baik, maka tidak boleh sholat Jum'ah itu diiadah dengan zuhur. Kama marra, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Penjelasannya siapa? Ya, penjelasannya Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab At-Tuhfah itu. Dalam kitab At-Tuhfah dijelaskan di At-Tuhfah itu, orang kalau melakukan ibadah itu boleh. Jadi setelah Jumatan, maaf ini biasanya kan di Bogor ya, banyak sekali kan kalau sholat, setelah sholat Jumat langsung sholat zuhur. Pernah nggak sampean lagi jalan kemana gitu? Pernah nggak? Saya pernah ya. Saya pernah itu pas mau acara di Bogor apa di mana itu? Ini nak, nih. Oh, yang hijau. Mau acara di mana yang rombongan guru-guru yang mau anak-anak yang lagi camping di puncak apa di mana? Lalu kita ke Bogor itu, kita rapat itu. Sehabis sholat Jumat langsung ibadah. Tapi diumumkan bagi yang mau ibadah, bagi yang nggak mau ibadah silakan nggak ibadah. Kemudian saya nanya orang kampung situ, umumnya di sini ibadah Pak? Ya, di sini umumnya ibadah. Kalau habis sholat Jumat langsung sholat zuhur kembali. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah itu, tidak perlu orang itu melakukan ibadah, bahkan tidak boleh ibadah setelah sholat Jum'ah langsung sholat zuhur jika syarat-syarat sholat Jum'ahnya itu terpenuhi dengan baik. Tapi jika tidak terpenuhi, yo ibadah karena tidak terpenuhi. Tapi menurut Imam Ashkhos dan juga menurut Imam Ibnu Yahya dan juga
Imam Alawi Ja'fari itu beliau mengatakan i'adah tidak apa-apa. Jadi kalau belum yakin i'adah tidak apa-apa. Khilafan itu artinya berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi bagi yang i'adah itu biasanya memang belum mantap, belum yakin. Contoh belum yakin di pesantren. Sebagian ulama itu kan ada yang mengatakan anak pesantren itu bukan mustautin tapi mukim. Saya ulang, anak pesantren itu adalah mukim bukan mustautin. Hukum awal sholat Jum'ah itu adalah dilakukan oleh orang laki-laki yang sudah baligh dan mustautinin. Mustautinin itu artinya penduduk asli. Sementara anak-anak di pondok itu bukan penduduk asli kan? Mereka itu hanya mukim. Mukim itu bertempat tinggal di situ lebih dari 3 hari, itu mukim namanya. Ada yang mengatakan 13 hari, 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 12 hari. Itu namanya mukim. Kalau mustautin itu memang orang bertempat tinggal di situ, memang dia orang situ, itu namanya mustautin. Di era sekarang, di zaman sekarang, nyari mustautin itu mohon maaf susah. Karena kadang-kadang sekampung, 1/4-nya orang penduduk asli, sisanya itu pendatang semua. Nah, pendatang itu tidak bisa dikatakan mustautin. Tapi al-muqim. Kenapa mukim? Karena suatu saat dia akan pulang ke tempat aslinya dia. Ke Palembang ke Palembang, ke Lampung ke Lampung, Jawa Timur ke Jawa Timur, pulang. Oleh karenanya, yang ikhtiat banget kadang-kadang itu tidak berani menjadikan keabsahan sholat Jum'ah. Tapi wajib sholat Jum'ah karena dia sudah mukim. Tapi sebagian ulama kurang yakin kalau dianggap menjadi sahnya sholat Jum'ah, akhirnya diadah dengan sholat zuhur. Itu alasannya. Akan tetapi seiringnya waktu banyak sekali orang-orang yang saya katakan tadi yang mustautin itu sulit, kecuali kita berada di kampung. Siapa sih orang kota yang mau hijrah ke kampung? Itulah jarang. Rata-rata lah orang kampung hijrahnya ke kota. Lah kalau di kota nyari mustautin itu apa? Sulit. Akhirnya pakai kaul yang boleh orang mukim menjadi absahnya sholat Jum'ah, gitu ya. Jadi mengikuti apa? Melengkapi syaratnya sholat Jum'ah. Jadi orang mukim. Jadi sekali lagi i'adah itu tidak diperbolehkan menurut Imam siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab At-Tuhfah. Jika syarat-syarat sholat Jum'ahnya sudah sempurna. Kenapa kok tidak boleh? Beliau berpendapatnya langsung tidak boleh i'adah dengan sholat zuhur. Kalau melakukan langsung sholat zuhur kembali, menganggap sholat Jum'ahnya tidak sah. Padahal meyakini sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya sesuatu yang haram menjadi halal itu maksiat. Itu tidak boleh. Berarti dia meyakini Jumatnya tidak sah. Padahal hakikatnya Jumatnya itu sudah sah. Berarti menganggap sesuatu yang halal itu bukan halal. Itu tidak boleh. Kalau mengikuti kitab Sulam Taufik malah itu sesuatu yang kafir. Menghalalkan sesuatu yang haram itu ya kafir. Mengharamkan sesuatu yang halal itu ya kafir. Kalau dia tetap memaksa ibadah, sementara sholat Jumatnya yang pertama itu pun juga sudah sah, berarti dia
ada wajib, fauqal wajib berarti. Nah, itu tidak boleh. Berarti menganggap yang pertama tidak sah. Padahal sebenarnya sah. Yang pertama sudah halal dianggap tidak halal. Nah, intinya seperti itu ya. Makanya Ibnu Hajar berpendapat la tajuzu i'adatu zuhra ba'da itu kamalat syurutuha. Nah, itu sampean stabilo. Nanti kalau di kampung ada yang nanya, sampean kasih tunjuk ini. Kalau sampean jadi kiai kemudian diomongin Pak Yai di kampung saya ada iada, kok di sini nggak ada iada, sampean jawab ini. Nah kalau di sampean ada iada, ya berarti ngikutin yang khilafan ada huruf shin itu Imam Akhaz namanya. Dan juga ya amajim itu aidon itu. Nah, itu khilafan tapi ya, itu berbeda pendapat. Dalam hasanah ilmu fikih itu perbedaan pendapat sudah biasa. Karena ikhtilaful ummah rahmah. Nah, itu sudah biasa. Jadi kita nggak usah kaget. Intinya orang yang mengerti tentang ilmu fikih itu tidak gampang kagetan, tidak gampang takjuban, nggak gampang kaget, nggak gampang heran. Karena ini udah hal yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Ada lagi mana yang dibaca tadi? Mau apa? Oh itu ambil. Ambil nang, mau yang mana? Jeruk apa pisang? Oh mau punya adik biasanya ini. Kalau udah mau makan. Kalau udah berani kan biasanya jadi kakak. Iya. Kalau belum berani biasanya enggak. Ya, udah berani kan namanya? Ya berarti sudah pantas punya adik. Ini putranya siapa? Oh iya, mana bikin anak lagi nap? Ini sudah berani nih, pinter ini dong. Udah berani. Yang belum berani jangan dulu. Belum berani. Udah bisa sampean. Oh bisa. Ah, pinter kok. Makan sayang. Lanjut, ada yang mau baca lagi? Ada enggak? Ada yang mau baca lagi apa udahan? Ya, pinter ya. Makan. Weh. Pinter sampean. Minum saya. Nah, minum, makan, sehat. Biar sehat makan. Di bawah itunya pisangnya. Bawah. Makan sayang, makan. Ada yang mau baca lagi? Safaron qasiron fadakhala baladan lam yanwi biha al-iqamah lam talzamhu al-jumu'atu fiha. Ada orang bepergiannya itu dekat, kemudian dia masuk pada sebuah tempat di kota atau di daerah, dia tidak niat untuk mukim. Sekalipun dia tidak niat untuk mukim, orang tersebut itu kalau tidak niat, maaf ya, tidak niat untuk mukim, sekalipun bepergiannya itu dekat. Ada yang mengatakan qasiron di sini adalah bepergiannya itu yang sudah memperbolehkan untuk mengqasar sholat, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat.
Jadi sampean bepergian, ya Allah, bepergiannya itu sudah bisa mengkosor sholat. Berarti bepergiannya sudah mencapai 82 km. Ada yang mengatakan 79 km. Dan sampean tidak niat untuk mukim, maka sampean tidak wajib sholat Jum'ah sekalipun sampean sudah nyampe tujuan. Contoh, sampean pergi ke Semarang. Sini Semarang itu sudah boleh mengkosor sholat. Ya Allah, sampean nyampe Semarang sudah boleh mengkosor sholat. Tapi tujuan sampean ke Semarang itu hanya 2 hari. Sekalipun sudah nyampe tujuan, sampean umpamanya pas hari keduanya hari Jumat nggak usah sholat Jumat nggak apa-apa. Padahal nyampainya dari hari Kamis sudah nyampe. Nanti Jumatnya nggak sholat Jumat nggak apa-apa karena tujuannya nggak mukim. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau seumpamanya niatnya mukim, meskipun baru nyampe langsung wajib sholat Jumat karena niatnya mukim di rumah, nanti aku bakal lebih dari 3 hari. Kalau niatnya mukimnya, bahasanya bukan mukim di satu tempat, tapi niatnya saya mau ke Semarang selama 8 hari, tapi berpindah-pindah. Satu tempat, pindah lagi, sehari pindah lagi, tapi masih di wilayah Semarang. Enggak, pokoknya enggak jauh-jauh, enggak keluar Semarang, masih dalam satu kota di Semarang toh. Tapi pindah-pindah terus. Apakah bisa dikategorikan saya mukim? Enggak. Boleh sampean tidak melakukan sholat Jumat karena berpindah-pindahnya tadi. Tujuannya banyak ya. Nah, yang dinamakan mukim itu bertempat di tempat itu dah sampai 3 hari, enggak pindah-pindah. Kecuali sampean barangnya enggak dipindah ya. Contohnya seumpamanya sampean nyewa satu tempat nih. Sampean paginya keluar jalan-jalan, tapi malamnya tetap pulang ke situ, itu namanya mukim. Walaupun sampean jalan-jalan kemana-mana, kecuali sampean tujuannya nggak cuma satu, banyak, cuman bakal lama di situ. Tapi nggak pernah nginep di satu tempat itu lama, nggak pindah-pindah, dibawa barangnya terus, nah, itu boleh. Nggak sholat Jumat itu dianggap nggak mukim. Ini ada hadis maudhu dalam kitab Ihya, tapi menurut ahli hadis ini hadisnya maudhu ya. Yang masalah tentang man safara lailatal jumu'ati da'a alaihi malakani. Tapi jadi da'at alaihil malaikah Allah yujibu. Dalam kitab Ihya itu mengutip, Imam Ghazali mengutip hadis, barang siapa yang bepergian di malam Jumat, maka ada 2 malaikat yang mendoakannya. Malaikat mendoakan orang tersebut supaya bepergiannya itu tidak berkah, dan orang tersebut bepergiannya itu tidak berhasil. Tidak berhasil maksudnya hadis itu hadisnya maudhu. Sekalipun hadisnya maudhu, tapi kalau untuk kemaslahatan ibadah, biar kita makin ikhtiyat dalam beribadah, bisa kita gunakan. Tapi hadisnya hadis maudhu. Fa'idatun su'ila Ibnu Hajar wallahu a'lam.